Di balik setiap kata, tersembunyi kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Tommy Sell Story. Di sini, setiap halaman menghidupkan kisah yang menawan. Setiap cerita memiliki nyawa, setiap kata membawa imajinasi. Mari tenggelam dalam dunia cerita. Tommy Sell Story, where stories come to life. Bab 19. Bunga dan kotoran, sapi. Keluar dari pasar bunga dan burung, Lin Yang begitu gembira hingga hampir bersenandung. Namun, tak lama kemudian ia kehilangan semangatnya. Di seberang jalan, berdiri seorang wanita cantik jelita dengan sikap anggun. Pakaian profesionalnya memberikan kesan yang berbeda. Namun, wajah wanita itu dingin saat menatap Lin Yang. Lin Yang berlari mendekat dan memaksakan senyum yang lebih buruk daripada tangisan. Bos Fang, sungguh kebetulan. Fang Qing menahan amarah yang membara di dalam hatinya, menyebar seperti api. Bukan hanya karena Lin Yang menutup teleponnya, tapi juga karena ia bahkan mematikannya. Yang lebih tak bisa ditoleransi, dia berbohong. Bukankah temanmu sakit? Setahuku, tidak ada rumah sakit dalam jarak 20 menit jalan kaki dari sini. Suara dingin Fang Qing terdengar. Lin Yang tersenyum malu. Yah, penyakit temanku sembuh tadi malam. Jadi aku langsung bergegas bekerja di perusahaan. Fang Qing melirik jam tangannya lalu berkata, sekarang sudah jam 9:30. Saat kau tiba di perusahaan, waktunya pulang kerja. Kemudian, ia menatap Lin Yang dengan serius. Lin Yang, jika kau benar-benar ada keperluan, katakan saja yang sejujurnya. Apakah aku tipe bos yang tidak bisa memahami keadaan? Jarang ada bos yang begitu pengertian. Lin Yang mengangguk seperti siswa sekolah dasar yang ketahuan berbuat salah. Ya, Bos Fang, saya salah. Fang Qing terus menatapnya, membuat Lin Yang merasa sedikit gelisah. Bos Fang? Tanyanya ragu. Tiba-tiba Fang Qing mengajukan pertanyaan yang tak terduga. Lin Yang, apakah kau punya pacar? Lin Yang membelalakkan mata. Hah? Ia menatap Fang Qing dengan tidak percaya. Apakah dia benar-benar menawan hingga bisa menaklukkan bos cantiknya secepat ini? Tapi, jangan terlalu langsung, kan? Jangan salah paham. Fang Qing buru-buru mengklarifikasi. Meskipun ia tetap tenang, wajahnya sedikit memerah saat tatapan mereka bertemu. Ia berdeham untuk menutupi kegugupannya. Lin Yang tersenyum dalam hati. Gadis memang suka menyangkal. Dia jelas sudah mengakui perasaannya, tapi masih berpura-pura. Apakah dia menungguku untuk menyatakan cinta duluan? Namun, Fang Qing membaca pikiran Lin Yang hanya dari ekspresinya. Ia tertawa kecil dalam hati. Dasar pria bodoh. Apakah dia pikir aku jatuh cinta padanya? Aku pikir kau salah paham. Ujar Fang Qing serius. Benarkah? Lin Yang jelas tidak percaya. Aku luar biasa, jadi wajar kalau para gadis tertarik padaku. Melihat Lin Yang tengah berkayal, Fang Qing menghela napas dan menjelaskan. Rekan kerja ibuku memperkenalkanku pada seorang pria dan mengundangku makan siang dengannya hari ini. Aku tidak tertarik, tapi jika menolak terang-terangan, ibuku akan sulit menjelaskan kepada rekan kerjanya. Meskipun Fang Qing tidak secara langsung meminta bantuan, Lin Yang cepat menangkap maksudnya. Ia segera menyadari bahwa wanita itu tidak tertarik padanya dan sedikit kecewa. Jadi kau ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu agar pria itu pergi? Tanyanya. Yah. Fang Qing mengangguk. Jangan khawatir, aku akan membayarmu upah sehari. Selain itu, aku juga tidak akan menegurmu soal bolos kerja hari ini. Lin Yang menggaruk kepalanya dan mengangguk pasrah. Ia menatap Fang Qing yang mengenakan pakaian profesional dengan anggun. Berdiri di sampingnya, ia lebih terlihat seperti pengikut daripada pacar. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa nanti. Cukup ikuti aku masuk, aku yang akan menjelaskan pada pria itu, ujar Fang Qing. Ia benar-benar takut Lin, yang akan mengatakan sesuatu yang aneh dan menghancurkan rencananya. Jika itu terjadi, ibunya akan merasa malu di depan rekan-rekannya. Sepanjang perjalanan, Fang Qing tetap diam, sementara Lin Yang merasa canggung. Ia mencoba membuka percakapan. Bos Fang, soal pesanan dari Fatih Hua. Lin Yang, jangan bicara soal pekerjaan sekarang. Fang Qing tak berdaya. Ia memilih Lin Yang untuk berpura-pura menjadi pacarnya karena selama bertahun-tahun ia terlalu fokus mengembangkan perusahaan. Akibatnya,
lingkaran pergaulannya menjadi sempit, apalagi hubungan dengan pria. Di antara pilihan yang ada, Lin Yang setidaknya terlihat cukup layak. Namun, Lin Yang masih merasa situasinya tidak masuk akal. Bos Fang, kau sangat cantik. Masa iya kau benar-benar tidak punya pacar? Jika tidak, aku bisa... Lin Yang, Fang Qing langsung memotongnya. Aku sudah meminta Tuan Shen untuk menangani pesanan Tuan Hua hari ini. Besok, saat kau kembali bekerja, aku akan memintanya menyerahkan perjanjian yang sudah ditandatangani. Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab penuh atas pesanan ini. Proposal perencanaannya harus selesai dalam seminggu. Tentu saja, karena pembayaran sudah lunas, bonusmu juga akan segera diterima. Lin Yang menghela napas dalam hati. Dia mengalihkan pembicaraan. Tak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah restoran mewah. Saat Fang Qing hendak masuk, Lin Yang tiba-tiba berkata dengan ragu, "Bos Fang, kalau kita masuk begini, kita pasti akan ketahuan." Fang Qing mengerutkan alis. "Lalu, bagaimana menurutmu?" Lin Yang sedikit ragu. Apakah dia benar-benar tidak mengerti atau hanya berpura-pura? Akhirnya ia menaiki tangga, lalu dengan percaya diri menggenggam tangan Fang Qing. "Bos Fang, ini perilaku normal bagi sepasang kekasih, terutama saat kau ingin menolak pelamar lain." "Ya Tuhan, aku benar-benar berpegangan tangan dengan Bos Fang." Lin Yang hampir bersorak dalam hati. Siapa yang tidak senang bisa dekat dengan wanita cantik seperti Fang Qing? Ia bahkan sengaja menggenggam tangannya lebih erat, merasakan kelembutan yang luar biasa. Fang Qing terkejut. Ia tidak menyangka Lin Yang akan langsung bertindak seperti ini. Ia ingin menarik tangannya, tapi kemudian sadar, dia sendiri yang meminta bantuannya. Kalau aku menarik diri sekarang, justru akan terlihat mencurigakan. Tapi tetap saja, tubuhnya menjadi kaku. Ini pertama kalinya Fang Qing melakukan kontak fisik begitu dekat dengan pria. Meskipun wajahnya tampak tenang, hatinya berdebar hebat. Rona merah tipis muncul di wajahnya, secantik aurora di langit senja. "Cepat masuk!" ujar Fang Qing, berusaha menutupi kegugupannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan memasuki restoran dengan Lin Yang di sisinya. Di dekat pintu, seorang resepsionis memperhatikan mereka. Tatapannya tajam, lalu ia bergumam pelan. Bunga indah jatuh di tumpukan kotoran sapi. Bab 20. Naga besar Wang Bo, pria berusia 27 tahun, belum menikah. Ia adalah seorang pekerja di perusahaan asing dengan gaji tahunan 300.000 yuan, yang menjadikannya sebagai pekerja kerah putih di kota Shanghai, dan dianggap sebagai bujangan idaman bagi banyak wanita. Namun, ia selalu menganggap dirinya bangsawan dan memandang rendah wanita biasa. Menurutnya, seorang pria sukses harus memiliki wajah tampan, kepribadian berkelas, serta 3 hal penting: rumah, uang, dan mobil. Kadang-kadang ia bahkan mendesah, "Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan pria sesempurna saya?" Ia sangat pemilih dalam urusan pasangan hidup. Meskipun ia ahli dalam mendekati wanita, ia tak pernah benar-benar serius. Namun, saat melihat foto Fang Qing, ia langsung terpikat. Wajah lembut, aura elegan, dan statusnya sebagai pemilik perusahaan kecil membuatnya terlihat sempurna di mata Wang Bo. Menurutnya, Fang Qing adalah satu-satunya wanita yang cocok untuknya. Apakah dia masih bisa menemukan pria yang lebih baik dariku? Pikirnya penuh percaya diri. Demi kencan hari ini, Wang Bo membeli setelan jas yang paling sempurna untuk menonjolkan ketampanannya. Rambutnya juga ditata khusus oleh penata gaya. Namun, begitu melihat Fang Qing masuk bersama seorang pria lain, ekspresinya langsung berubah. Apa yang terjadi? Bukankah Fang Qing mengatakan bahwa dia lajang dan tidak pernah punya pacar? Dengan sikap tenang, Fang Qing langsung memperkenalkan pria di sampingnya. "Ini pacarku, maaf." Sejak awal hingga akhir, Lin Yang tak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ia bisa merasakan tatapan sinis Wang Bo. Melihat pria itu mengenakan jas mahal dan tampak rapi, Lin Yang hanya bisa tersenyum dalam hati. Orang seperti ini pasti hanya pamer tanpa isi. Saat Lin Yang dan Fang Qing keluar dari restoran, wajah Wang Bo memucat. Amarahnya meluap, hampir saja ia membalikkan meja. "Sialan, mereka berani mencuri gadisku, mereka cari mati."
Dalam pikirannya, ia adalah pacar sejati Fang Qing. Setelah keluar dari restoran, Fang Qing menyadari Lin yang masih menggenggam tangannya. Ia melirik tangan mereka lalu berkata, "Terima kasih atas kerjasamanya." Lin Yang segera melepaskannya dengan canggung. "Aku terlalu mendalami peran." Ha. Fang Qing hanya tersenyum tipis. Ia melihat jam tangannya lalu berkata, "Ayo pergi. Kamu belum makan, kan? Aku akan mentraktirmu sebagai ucapan terima kasih." Setelah makan, Fang Qing berkata, "Kamu tidak perlu ke kantor sore ini. Datang saja besok pagi." Setelah itu, ia naik taksi dan pergi. Lin Yang berjalan pulang dengan santai. Sepanjang jalan, ia berlatih gerakan langkah kaki yang diajarkan oleh guru taunya. Bergerak ke kiri dan kanan, terkadang cepat, terkadang lambat. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan heran. Apa anak ini sedang kram? Setelah sampai di rumah, Lin Yang mulai berlatih sikap kuda-kuda. Selama 2 jam, tubuhnya naik turun sedikit, seolah sedang duduk di atas kuda. Peluh bercucuran dari dahinya meskipun AC di kamar menyala, hawa panas tetap terasa. Dari kepala hingga tulang belakangnya, Lin Yang merasa seperti seekor naga besar. Setiap gerakan kuda-kudanya mengeluarkan panas luar biasa. Tulang punggungnya seakan memancarkan energi. Ini luar biasa, batinnya. Seketika tubuhnya terasa lebih ringan dan penuh energi. Ia pun mulai berlatih jurus tinju Arhat Naga Harimau. Baru setelah mendengar suara pintu terbuka, ia menghentikan latihan dan menghela napas panjang. Malam itu, ia tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, Lin Yang bangun pagi-pagi lalu pergi ke taman untuk berlatih langkah kaki dan tinju Arhat Naga Harimau sebanyak 5 kali. Setelah itu, ia berdiri dalam posisi kuda-kuda selama setengah jam sebelum berangkat ke kantor. Di rumah, Zhang Tingting bangun dan mencoba membangunkannya, tetapi mendapati kamar Lin Yang kosong. Ia mengerutkan kening dan bergumam, "Sejak kapan orang ini jadi rajin?" Li Kexin yang sudah rapi dengan setelan profesionalnya memanggilnya, "Ting Ting, cepat, kita akan terlambat." "Hei, tunggu aku." Zhang Tingting buru-buru mengenakan kaos kaki hitamnya, menginjak rok one step miliknya, lalu mengejar Li Kexin. Setelah 1 jam berdesakan di dalam bus, Lin Yang akhirnya tiba di perusahaan dalam keadaan lelah dan penuh keringat. Saat itu, ia bertemu Shen Tian di gerbang perusahaan. Biasanya, Shen Tian hanya akan menyapanya dengan acuh tak acuh. Namun, kali ini ekspresinya penuh kecemasan. "Lin Yang, apakah kamu baik-baik saja kemarin? Aku dengar dari Tuan Fang bahwa kamu meminta cuti." Tanyanya dengan sopan. Lin Yang mengangguk. "Ada urusan keluarga." "Ngomong-ngomong, terima kasih sudah mengurus pesanan Tuan Hua." "Ah, tidak masalah, tidak masalah," jawab Shen Tian tergesa-gesa. Kemarin, Fatih Hua bahkan mengundangnya makan malam demi mencari tahu informasi tentang Lin Yang. Saat keduanya berjalan masuk, beberapa karyawan menatap dengan heran. Sejak kapan Tuan Shen bersikap ramah seperti ini? Dari mejanya, Fang Qing sudah sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan saat Lin Yang menarik kursi dengan keras, ia tak menoleh sedikit pun. Lin Yang tersenyum miring. Wanita memang aktor alami. Kemarin mereka berpegangan tangan dengan mesra, tapi hari ini bersikap dingin. Fang Qing akhirnya mendongak dan berkata, "Lin Yang, kemarilah." Lin Yang berjalan mendekat dan melihat ekspresi lelah di wajah Fang Qing. "Bos Fang, jangan terlalu memaksakan diri." Begitu mengucapkannya, ia langsung menyesal. Kemarin, mereka berpura-pura pacaran dan sekarang ia malah terdengar seperti kekasih yang perhatian. Fang Qing menatapnya dalam-dalam lalu mengeluarkan map tebal. Ini perjanjian yang ditandatangani oleh CEO Shen dan CEO Hua kemarin. Karena kamu yang mendapatkan pesanan ini, mulai sekarang kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya. Proposalnya harus selesai dalam seminggu. Lin Yang mengambil dokumen itu dan merasa berat. Kapan aku belajar perencanaan? Aku kan kuliah di jurusan aquakultur. Di sisi lain, Shen Tian berpura-pura sibuk, tetapi matanya tak lepas dari map di tangan Lin Yang. Baginya, dokumen itu adalah pencapaian yang selalu ia impikan. Sementara itu, Lin Yang membolak-balik berkas dengan santai. Ia mungkin tidak terlalu mengerti isinya, tapi setidaknya ingin terlihat tekun di mata Fang Qing. Tak lama kemudian, Wang Tao meneleponnya, memberikan alamat.
dan memintanya untuk segera datang. Lin Yang berpikir sejenak lalu menyetujuinya. Ia mendekati Fang Qing dan berkata, "Bos Fang, saya akan melakukan penelitian di luar." Fang Qing menatapnya dan mengangguk. "Ya." Beberapa karyawan terkejut mendengar nada hangat Fang Qing. Namun, Shen Tian tahu alasannya. Lin Yang baru saja masuk perusahaan dan sudah berhasil mendapatkan pesanan senilai 1 juta. Tak peduli bos manapun, tentu ingin memenangkan hatinya. Memikirkan hal itu, Shen Tian merasa sedikit iri. Ia telah bekerja keras bertahun-tahun, tapi tak pernah mendapat perlakuan sebaik ini dari Fang Qing. Bab 21, Taruhan 5. Juta Lin yang berjalan ke sisi jalan, melambaikan tangan untuk memanggil taksi, memberitahu pengemudi alamatnya, lalu memejamkan mata untuk beristirahat. Sekitar setengah jam kemudian, taksi itu berhenti. Lin Yang membayar ongkosnya dan keluar. Ia mendongak dan mendapati bahwa tempat ini cukup terpencil. Meskipun bukan daerah pinggiran kota, tempat ini juga bukan pusat kota. Di depannya ada gedung tinggi yang tidak terlalu mencolok. Banyak petugas keamanan berpatroli di sekitar, tampaknya ini adalah sebuah klub. Dekorasinya tidak terlalu megah, tetapi di pelat pintunya tertulis Double Star Club. Namun, tempat parkirnya penuh dengan mobil mewah menandakan betapa luar biasanya bangunan ini. "Saudara laki-laki," suara heroik terdengar. Lin Yang menoleh dan melihat 2 orang berjalan keluar dari pintu masuk gedung. Orang yang berjalan di depan adalah Wang Tao, mengenakan kaos oblong dan celana kasual hitam. Di belakangnya ada seorang pria muda yang tampaknya berusia tidak lebih dari 30 tahun. Dia menatap Lin Yang dengan rasa ingin tahu. "Ayo saudara, izinkan aku memperkenalkanmu pada Zhang Feng, saudaraku yang baik dan juga saudaramu di masa depan. Aset keluarganya termasuk dalam 3 besar di kota Shanghai." Wang Tao berkata dengan nada bercanda, lalu menoleh ke pemuda itu dan berkata, "Ini Lin Yang." "Saudara Zhang," sapa Lin Yang. "Apa saudara Zhang? Di depan saudara Wang, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi saudara? Panggil saja aku Feng Zi," ujar Zhang Feng sambil tersenyum santai. "Dia orang yang suka pamer, lebih tepat kalau dia disebut orang gila," kata Wang Tao sambil tersenyum. "Ayo naik, kita ngobrol sambil jalan." Begitu mereka masuk ke dalam, seseorang datang menyambut. Seorang pria berusia 30-an dengan senyum lebar di wajahnya. "Bos Wang, Tuan Zhang, ini saudaraku Lin Yang. Bantu dia mengajukan kartu anggota," kata Wang Tao. Pria itu berhenti sejenak, lalu mengulurkan tangan ke Lin Yang. "Halo Tuan Lin, nama saya Luo Jiang. Selamat datang di klub bintang ganda. Saya akan segera mengurus kartu anggotanya. Silakan masuk." Zhang Feng menatap Luo Jiang sambil tersenyum. "Lao Luo, katakan yang sebenarnya, menurutmu pemain mana yang memiliki peluang lebih besar untuk menang hari ini?" Luo Jiang tersenyum pahit. "Tuan Zhang, saya hanya bagian dari resepsionis. Anda saja tidak yakin, apalagi saya. Semua orang tahu bahwa kamu, Lao Luo, adalah petarung terbaik Tuan yang saat itu. Kudengar kamu bisa melawan 20 orang sendirian. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa menilainya?" ujar Zhang Feng sambil tertawa. Lin Yang terkejut. 1 orang melawan 20 orang? Keterampilan luar biasa macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Ia kembali memperhatikan Luo Jiang. Meskipun pria itu tidak memiliki otot yang menonjol, Lin Yang bisa merasakan aura kuat darinya, seolah ada energi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ia rasakan setelah berlatih tinju. Orang yang berlatih bela diri berbeda dari orang biasa. Di dalam tubuh mereka terbentuk qi, dan kekuatannya bergantung pada seberapa dalam latihan mereka. Luo Jiang tersenyum pahit. "Tuan Zhang, itu hanya rumor. Baiklah, orang gila, naiklah dan jangan buat Lao Luo malu," teriak Wang Tao. "Saat ini pintu lift sudah terbuka. Lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya." Zhang Feng melangkah masuk ke dalam lift. Luo Jiang berdiri di lobi memperhatikan lift yang naik lalu berpikir. Meskipun Wang Tao hanya mengelola toko mobil 4S, ia bisa membuat Zhang Feng, seorang playboy, menghormatinya. Pasti ada alasan kuat di baliknya. Di dalam lift, Lin Yang tiba-tiba berkata, "Luo Jiang itu kungfunya tidak lemah." Wang Tao menatapnya dengan heran, mengangguk lalu bertanya,
Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Lin Yang tersenyum. Saya juga belajar seni bela diri, jadi saya bisa melihat sedikit. Zhang Feng sangat gembira. Hahaha. Lin Yang, kalau begitu lebih baik kamu lihat dulu siapa yang lebih kuat sebelum kita bertaruh. Lin Yang menatap Wang Tao dengan bingung. Wang Tao tersenyum lalu berkata, ini adalah tempat tinju bawah tanah. Pertandingan diadakan seminggu sekali dan semua petarungnya adalah master sejati, bukan hanya orang-orang yang sok jago setelah belajar beberapa gerakan. Master? Lin Yang mengangkat alis. Ia teringat gurunya di perguruan Tao. Dia pasti seorang ahli tinju, bukan? Memikirkan Wang Tao yang pernah menjadi perwira di ketentaraan, Lin Yang merasa lebih yakin. Tampaknya saudara Wang pasti mempelajari keterampilan nyata di militer. Kau akan segera tahu, kata Wang Tao. Tak lama kemudian, lift sampai di lantai atas. Lin Yang melihat ring tinju yang tingginya sekitar 10 kaki, berbentuk bundar tanpa pagar pembatas. Tidak banyak orang di stadion ini, hanya sekitar 30 hingga 40 orang. Rata-rata berusia di atas 40 tahun, duduk dalam kelompok kecil mengobrol dengan suara pelan. Tidak ada satupun dari mereka yang kekayaannya kurang dari 50 juta. Ada yang datang untuk menonton pertandingan, ada juga yang datang untuk membicarakan bisnis. Wang Tao menjelaskan. Zhang Feng menyeringai. Heh, mereka ini kelihatannya lembut dan sopan, tapi sebenarnya penuh tekanan. Mereka datang ke sini untuk melampiaskan emosi, kalau tidak, mereka pasti sudah kelelahan karena terus bersaing dalam bisnis. Lin Yang mengangguk, matanya tertuju pada layar besar yang menampilkan informasi kedua petinju. Berat badan, kekuatan pukulan, kekuatan kaki, dan rekaman pertandingan sebelumnya diputar. Saudara Wang, di pihak mana Anda berencana bertaruh? Tanya Zhang Feng. Wang Tao mengamati kedua petinju, lalu berkata, dari data kekuatan mereka hampir seimbang. Yang merah jago Muay Thai, yang biru menggunakan tinju Shaolin. Sulit menilai siapa yang lebih unggul. Zhang Feng mengerutkan kening. Bahkan Anda, saudara Wang, tidak bisa menentukannya? Kalau begitu, saya hanya bisa bertaruh berdasarkan insting. Berapa banyak? Tanya Wang Tao. 500.000, awalnya ingin 1 juta. Lin Yang terkejut. 500.000? Taruhan yang besar? Bagaimana menurutmu kakak? Wang Tao bertanya pada Lin Yang. Lin Yang menggeleng. Saat para master bertarung, tidak ada yang bisa memastikan kemenangan mutlak. Wang Tao mengangguk. Tim merah diunggulkan dengan peluang 1,5. Tim biru 1,8. Tampaknya banyak yang menjagokan Muay Thai. Lin Yang tiba-tiba berkata, aku optimis dengan tim biru. Zhang Feng terkejut. Kenapa begitu? Insting? Zhang Feng tertawa. Baiklah, aku akan bertaruh pada tim biru. Lin Yang menatapnya serius. Taruh 1 juta. Zhang Feng tercengang lalu tersenyum penuh semangat. Kalau begitu, aku bertaruh 5 juta. Lin Yang terkejut. Apakah dia sudah gila? Wang Tao mengerutkan kening. Orang gila, kau benar-benar gila. Zhang Feng menatap Lin Yang dan berkata, aku percaya padamu. Lin Yang merasa tersentuh. Ia tersenyum. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu. Bab 22. Gandakan kekayaan Anda. Pada akhirnya, Wang Tao bertaruh kecil hanya sebesar 500.000 yuan, sekadar untuk bersenang-senang. Sementara itu, Lin Yang bertaruh 150.000 yuan, seluruh kekayaan keluarganya berharap bisa bangkit kembali. Ini adalah taruhan terbesar yang pernah ia lakukan. Melihat ekspresi terkejut mereka, Lin Yang mengangkat bahu dan tersenyum. Ini semua milikku. Tak heran jika mereka terkejut. Menurut Lin Yang, ini adalah taruhan yang pasti menang. Jadi semakin besar taruhannya, semakin baik. Namun, tanpa diduga, Lin Yang hanya bertaruh 440.000 yuan. Setelah mendengar penjelasannya, mereka merasa lega. Linzi, kenapa kamu tidak meminta saudara Wang untuk meminjamkanmu uang? Tanya Zhang Feng. Wang Tao mengangguk. Saya tidak serius tentang ini, hanya bersenang-senang. Jika kamu benar-benar yakin akan menang, saya bisa meminjamkanmu sebanyak yang kamu butuhkan. Lin Yang menggeleng. Saya tahu saudara Wang menganggap saya sebagai saudara. Jika saya butuh uang untuk bisnis, saya pasti tidak akan sungkan. Tapi untuk bertaruh, saya tetap menggunakan uang sendiri.
Wang Tao hanya mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke ring tinju. Zhang Feng menatap ring dengan gugup. Tadi, ia bertaruh 5 juta yuan dengan penuh semangat. Namun kini ia mulai menyesal. Bukan karena ia tidak percaya pada Lin Yang, tetapi jika kalah, ia akan jatuh miskin. Yang lebih buruk, jika keluarganya tahu, ia pasti akan mendapat masalah besar. Di atas ring, dua petinju saling berhadapan. Tak lama, pertandingan dimulai. Petarung Muay Thai mengambil inisiatif menyerang. Ia maju dengan langkah kecil dan tiba-tiba melancarkan pukulan. Pop! Suara pukulan itu terdengar hingga puluhan meter. Lin Yang terpana. Jika kekuatan seperti itu mengenai tubuh manusia, pasti akan menyebabkan cedera serius. Namun, petarung biru yang berlatih Kungfu Shaolin bereaksi cepat. Ia menangkis pukulan itu dengan lengan bawahnya, membuat kedua petarung mundur 5 langkah. Kontak pertama mereka berakhir tanpa pemenang. Muay Thai dikenal dengan serangan mematikannya. Mereka percaya bahwa serangan adalah pertahanan terbaik. Karena itu, petarung Muay Thai terus menyerang tanpa henti, berusaha mendekati lawannya untuk melancarkan pukulan-pukulan mematikan. Sementara itu, petarung Shaolin terus menghindar dengan gesit. 5 menit berlalu. Nafas petarung Muay Thai mulai berat. Serangan-serangan dahsyatnya menguras banyak tenaga. Tiba-tiba, ia mengabaikan pukulan lawan dan membiarkan bahunya terkena. Dengan erangan, ia memanfaatkan kesempatan untuk mendekat. Ia menghantam lengan petarung Shaolin dan melancarkan serangan yang telah lama dipersiapkannya. Di tribun, semua orang menahan napas. Masing-masing telah bertaruh ratusan ribu bahkan jutaan yuan. Suasana tegang. Ah! Zhang Feng berteriak. Hatinya hancur. 5 juta yuan lenyap begitu saja. Wang Tao menggeleng. Petarung Shaolin itu ceroboh. Ia tidak punya keganasan seperti petarung Muay Thai. Petarung Shaolin terlihat kalah. Dengan tulang dada retak dan lengan kiri cacat, ia tak lagi mampu melawan. Mereka yang bertaruh padanya menghela napas kecewa. Saat itu, Lin Yang melangkah ke barisan pertama, hanya 10 meter dari ring. Ia memusatkan pikirannya. Energi merah meluap, melayang di udara, lalu meresap ke tubuh petarung Shaolin. Sejenak, tubuh petarung Shaolin bergetar. Wajah pucatnya berubah memerah. Tidak cukup, Lin Yang menggertakkan gigi. Ia mengalirkan lebih banyak energi merah. Energi itu cukup untuk menyembuhkan petarung Shaolin, tetapi butuh waktu untuk menyerapnya. Kini, waktu adalah hal yang paling ia butuhkan. Petarung Shaolin terkejut. Ia tidak tahu mengapa, tetapi luka-lukanya pulih seketika. Otot-ototnya menggeliat, dan organ dalamnya tak lagi sakit. Ia menggerakkan lengan kirinya, hanya sedikit tidak nyaman. Tetapi selain itu, semuanya baik-baik saja. Tulangnya sembuh, luar biasa. Boom! Serangan petarung Muay Thai datang. Ia melompat, menendang kepala lawan. Ia begitu yakin petarung Shaolin tak akan bisa menghindar, sehingga ia tak melakukan gerakan bertahan. Namun, tepat sebelum tendangan itu mengenai, petarung Shaolin tiba-tiba bergerak. Ia menghindar dengan kecepatan luar biasa. Tanpa melihat, ia melayangkan pukulan telapak tangan ke kepala lawannya. Boom! Petarung Shaolin sedikit limbung, tetapi petarung Muay Thai jatuh dan tak bangun lagi. Semua orang terdiam. Tak ada yang melempar botol atau mengumpat. Para pebisnis yang licik hanya mengeluh pelan, menerima kenyataan. Lin Yang melihat ekspresi kecewa para penjudi. Tampaknya hanya segelintir orang, termasuk Miu Miu yang menang. Di antara mereka, Zhang Feng paling bersemangat. Ia berlari ke arah Lin Yang dan memeluknya erat. Haha, Linzi, saudaraku, aku mencintaimu. Aku sangat gugup tadi. Lin Yang mendorongnya menjauh. Tak terbiasa dengan pria yang saling berpelukan. Ia tersenyum. Saya belajar tinju dari seorang pendeta Tao. Saya tahu petarung Shaolin itu memiliki keterampilan unik dari kuil Shaolin. Energi merah yang ia berikan tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memperkuat tubuh petarung Shaolin. Apakah kekuatan fisiknya akan meningkat? Haha, kita untung 4 juta, kita bagi 2, kata Zhang Feng. Lin Yang menggeleng tegas. Jangan konyol, jika kamu benar-benar menganggapku sebagai saudara, jangan sebut-sebut soal uang. Zhang Feng tertegun, lalu tersenyum. Baiklah, aku akan mendengarkanmu.
Wang Tao ikut tertawa. Saya juga menang 400.000 yuan. Lain kali saya harus membawa Lin Yang. Lin Yang tersenyum. Hari ini hanya kebetulan. Saya melihat petarung Shaolin itu memiliki keterampilan unik. Saya tidak akan seberuntung ini lagi. Setelah menyelesaikan prosedur kemenangan, mereka turun ke lobi. Luo Jiang menyambut mereka dengan senyum. Tuan Lin, kartu anggota Anda sudah diproses. Silakan datang kapan saja. Lin Yang menerima kartu emas Double Star Club. Terima kasih, Zhang Feng berkata. Lao Luo, biarkan aku yang bayar keanggotaannya. Baiklah, Luo Jiang tersenyum. Lin Yang bertanya pada Wang Tao dengan suara rendah, berapa biaya tahunan di sini? 100.000 yuan. Lin Yang terkejut. Ia ingin membayarnya sendiri, tetapi uangnya bahkan tak cukup untuk 3 tahun keanggotaan. Setelah mengurus kemenangan, mereka keluar dengan wajah berseri-seri. Zhang Feng paling bahagia. 4 juta yuan masuk ke rekeningnya hanya dalam 1 pagi. Namun, tiba-tiba, serang. Sekelompok preman bergegas keluar, membawa tongkat menyerang Lin Yang. Lin Yang nyaris tak sempat bereaksi. Tetapi saat tongkat itu hampir menghantamnya, ia teringat teknik yang diajarkan gurunya. Dengan langkah aneh, ia menghindar dan memukul bahu lawannya. Bang! Gangster itu jatuh seperti daun tertiup angin. Lin Yang terkejut. Sejak kapan kekuatannya sebesar ini? Bab 23. Ayo. Terus. Jadi pacar Wang Tao langsung bereaksi dan menendang 2 kali mengenai perut kedua penjahat itu sebelum mereka sempat mengayunkan tongkat. Keduanya langsung membungkuk dan tergeletak di tanah, tidak bisa bangun. Jelas bahwa Wang Tao sangat kuat, gerakannya cepat dan tegas. Berbeda dengan Lin Yang yang hanya memiliki beberapa trik. Awalnya, Wang Tao khawatir dengan Lin Yang. Tetapi saat melihat Lin Yang menjatuhkan seorang gangster hanya dengan 1 pukulan, matanya berbinar. Terkejut sekaligus penasaran. Ia segera meninju wajah seorang gangster lainnya, menyebabkan darah menyembur dari hidung pria itu. Zhang Feng, yang tidak pandai berkelahi, bertarung dengan seorang penjahat yang lebih pendek darinya. Mereka berkelahi seperti 2 tikus tanah yang saling bergulat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 8 penjahat sudah tergeletak di tanah, merintih kesakitan. Lin Yang dan Wang Tao saling tersenyum, sementara Zhang Feng dengan rambut dan pakaian acak-acakan, terus menendang penjahat yang sudah dijatuhkannya, melampiaskan amarahnya. Wang Tao menghentikan Zhang Feng lalu bertanya kepada pemimpin geng itu, "Siapa kalian? Siapa yang mengirim kalian ke sini?" Lin Yang mengerutkan kening. "Orang-orang ini tampaknya datang mencariku," katanya. Di bawah tekanan ketiga orang itu, terutama Zhang Feng yang tampak lebih beringas, para gangster akhirnya mengakui bahwa mereka adalah bawahan seorang pria bernama Brother Long. Rupanya Lin Yang telah menyinggung salah satu teman Brother Long dan mereka datang ke sini untuk melampiaskan kemarahan temannya. "Pergilah," perintah Wang Tao setelah melihat para penjahat itu ketakutan setengah mati. Setelah mereka pergi, Wang Tao menoleh pada Lin Yang. "Kau baru saja menyinggung seseorang?" tanyanya. Lin Yang berpikir sejenak lalu menggeleng. "Sepertinya tidak. Kamu harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi aku atau si gila," kata Wang Tao. Setelah melihat Lin Yang cukup terampil, ia tak lagi khawatir. Zhang Feng bergumam, "Menurutku, kita seharusnya tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Kita seharusnya melaporkan mereka ke polisi dan menangkap mereka semua." Lin Yang tersenyum. "Dibandingkan dengan saudara Wang, kemampuanku hanya biasa saja." Ia baru menyadari bahwa serangan Wang Tao sangat hebat, selalu mengenai titik-titik vital dengan presisi tinggi, penuh aura pembunuh. Sepertinya Wang Tao bukan prajurit biasa di ketentaraan. Zhang Feng berkata dengan masam, "Tubuh Lin Zi tidak sekuat milikku." Wang Tao melotot, "Sudah kubilang untuk rutin berolahraga. Sekarang lihatlah, kau bahkan tidak bisa mengalahkan penjahat kecil." Setelah itu mereka bertiga pergi makan bersama. Saat makan, Lin Yang menyinggung soal Fatihua pada Wang Tao. Wang Tao melambaikan tangan. "Kalau namaku bisa membantumu, gunakan saja." "Haha, ayo minum," katanya santai. Setelah makan malam, Lin Yang kembali ke perusahaan. Saat itu sudah pukul 3 sore. Sebelum masuk, ia bertemu dengan seseorang yang baru saja keluar dari gedung. "Wang Bo."
pria yang berkencan dengan Fang Qing. Lin Yang, pacar palsu Fang Qing. Wang Bo mengenali Lin Yang seketika, tetapi ada sedikit kecurigaan di matanya. Seolah-olah ia terkejut, Lin Yang masih bisa berdiri dengan aman. Lin Yang mengangkat alis, heran bagaimana pria ini tahu bahwa dia hanya pacar pura-pura Fang Qing. "Wah, aktingmu hari itu cukup bagus," kata Wang Bo dengan tatapan menyeramkan. "Tapi ingat, jika kau berani merusak urusanku, biasanya kau tidak akan mendapat akhir yang baik." "Apakah kau mengancamku?" Lin Yang bertanya sambil tersenyum. Wang Bo menatapnya dingin. "Kau bukan orang yang pantas kuancam. Aku hanya memperingatkanmu." Saat Wang Bo hendak pergi, Lin Yang tiba-tiba berkata, "Kau yang mengirim 8 penjahat tadi pagi, bukan?" Wang Bo berhenti melirik Lin Yang, lalu tersenyum. "Aku tidak menyangka Brother Long sudah bergerak. Kau berlari cukup cepat, tapi lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Melawanku, kau hanya akan berakhir buruk." Lin Yang mencibir. Sudut bibirnya melengkung ke atas. Lalu tiba-tiba ia mengangkat kaki dan menendang dengan kecepatan tinggi. Wang Bo hanya merasakan nyeri di dadanya sebelum dunianya terbalik. Ia jatuh terduduk dengan keras. "Hari ini hanya peringatan," kata Lin Yang dingin, lalu melangkah pergi. Wang Bo bangkit dengan susah payah, ingin mengejarnya, tetapi akhirnya hanya bisa mengumpat dalam hati. Dengan tatapan tajam, ia mengeluarkan ponselnya. "Halo, Brother Long." Ketika tiba di perusahaan, Lin Yang melihat seikat bunga mawar di tempat sampah. Warnanya cerah. Ia melirik Fang Qing yang dengan tenang memegang dokumen di tangannya, sementara beberapa karyawan saling berbisik. Teringat bagaimana ia menghabiskan pagi harinya bermain dengan alasan penelitian, Lin Yang merasa sedikit bersalah dan memutuskan untuk bekerja lebih keras sore ini. "Lin Yang, kemarilah." Suara Fang Qing terdengar. Lin Yang mendekat dan bertanya, "Bos Fang, Anda memanggil saya?" Fang Qing menatapnya dengan ekspresi hangat. "Bagaimana penelitianmu pagi ini?" Lin Yang tersipu. "Baik, saya keluar untuk memahami pasar dan belajar sedikit." "Ya," jawab Fang Qing. "Baiklah, tinggalkan pekerjaanmu. Ikut aku nanti." "Keluar?" Lin Yang sedikit enggan. Saat itu awal Juli, udara panas dan pengap. AC di kantor jauh lebih nyaman. "Kamu tidak punya waktu?" Fang Qing mengangkat alisnya, auranya mendominasi. "Tidak, maksudku, kalau ada sesuatu biar kami yang keluar, Bos Fang." Lin Yang buru-buru berkata. Fang Qing tersenyum puas. "Bagus. Mulai sekarang kamu yang mengawasi barang pesanan Tuan Hua." Lin Yang ingin menampar dirinya sendiri. Bukankah ini hanya cari masalah? Di bawah tatapan penuh harap Fang Qing, ia mengangguk pasrah. "Baik, Tuan Fang." Mereka pun naik taksi ke kawasan industri, mengunjungi pabrik dan bertemu manajer. Dalam perjalanan pulang, Fang Qing tampak lelah. Ia memejamkan mata dan menyandarkan kepalanya ke jendela mobil. Bulu matanya yang panjang bergetar, membuatnya tampak sangat menawan. Setelah kembali ke perusahaan, waktu sudah menunjukkan jam pulang kerja. Saat hendak keluar, Fang Qing tiba-tiba berkata, "Hei Lin Yang, ayo pulang bersama." Tanpa daya, 10 menit kemudian, mereka keluar dari gedung perusahaan bersama. Mereka makan malam di restoran kelas menengah, duduk berhadapan dalam diam. Setelah menghabiskan 3 mangkuk nasi, Lin Yang berkata, "Bos Fang, ada sesuatu yang ingin Anda katakan?" Fang Qing menatapnya sejenak, lalu berkata, "Ibu, saya akan datang Jumat malam ini." "Hah?" Lin Yang tidak langsung menangkap maksudnya. "Dia ingin bertemu denganmu." Lin Yang terdiam, lalu menatap Fang Qing dengan mata terbelalak. "Aku akan merepotkanmu selama 2 hari lagi. Pura-puralah jadi pacarku," kata Fang Qing. Lin Yang tersenyum. "Menjadi pacarmu, Tuan Fang, adalah impian banyak orang." Fang Qing hanya memutar matanya. Begitu menawan hingga membuat Lin Yang bingung.